Selamat pagi mahasiswa. Untuk materi ini kita akan mempelajari tentang jaringan tumbuhan. Saya akan share dulu materinya. Oke. Ya. Materi tentang jaringan tumbuhan. Bentar ya. Oke, sip. Ini review dari perkuliahan pada kali ini. Kita akan review tentang sel yang terbentuk dari jaringan-jaringan. Sel akan membentuk suatu jaringan, kemudian jaringan akan membentuk suatu organ, entah organ akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Di mana jaringan dibagi menjadi dua, ada primer, ada yang sekunder. Untuk primer dibagi lagi menjadi tiga, ada apikal, interkalar, dan juga lateral. Untuk jaringan sekunder dibagi menjadi epidermis. Epidermis nanti ada yang namanya stomata, trikoma, sel kipas, sel silika, dan juga litokis. Ada yang namanya jaringan angkut, ada xilem dan ada floem. Ada jaringan penyokong, ada kolenkim, parenkim, dan sklerenkim, serta jaringan gabus, veloderma bagian dalam dan velum bagian luar. Ya, jaringan tumbuhan. Sel adalah bagian terkecil dari suatu organisme atau tubuh makhluk hidup. Kalau jaringan itu adalah sekumpulan sel yang memiliki bentuk serta fungsi yang sama. Di mana jaringan ada dua, yaitu jaringan permanen dan juga jaringan meristem. Meristem ini adalah jaringan pembelahan sel aktif yang dilakukan hanya di bagian tertentu saja. Kalau permanen, berarti dia tidak mengalami pembelahan. Jadi pembelahan hanya terjadi di jaringan meristem saja. Kita akan lihat satu persatu. Untuk jaringan meristem, sel-sel meristematik aktif membelah sehingga menghasilkan sel anakan yang banyak, dan fungsinya dapat mempertahankan diri sebagai meristem. Sementara sel-sel anakan yang lainnya mengalami diferensiasi atau perubahan bentuk dan fungsi. Nah, yang mengalami diferensiasi ini keluar dari meristem dan dia bergabung dengan jaringan permanen. Jadi meristem tadi akan menghasilkan sel-sel anakan. Nah, sel-sel anakan ini akan mempertahankan diri menjadi meristem, sedangkan anakan yang lain akan keluar atau berdiferensiasi bergabung dengan jaringan permanen. Asal pembentukan. Ada yang namanya promeristem, di mana jaringan meristem yang telah ada ketika tumbuhan masih dalam tingkat embrio. Kemudian meristem dibagi menjadi dua lagi. Ada yang namanya meristem primer dan meristem sekunder. Meristem primer, jaringan meristem ditemukan pada tumbuhan dewasa serta biasa ditemukan pada ujung batang yang mengakibatkan tumbuhan bertambah tinggi dan ujung akarnya bertambah panjang ke dalam, menembus tanah. Kemudian ada yang namanya meristem sekunder. Jaringan ini telah mengalami diferensiasi, contohnya kambium. Keluar membentuk kulit, ke dalam membentuk kayu. Itu kambium yang ada di dalam tanaman. Ya, ini gambarnya ada tunas daun, kemudian setelah diperbesar, dia ada bakal daun berisi tunas apikal meristem ujung batang, ya. Ada juga bakal tunas samping, dan di bawah ini adalah gambar akar. Ketika diperbesar dia memiliki meristem apikal akar, rambut akar, kemudian tudung akar. Kita sudah mempelajari ini di morfologi akar. Oke, berdasarkan posisinya jaringan meristem dibedakan menjadi tiga. Tadi ya, yang dari awal review kita ada apikal. Dia terdapat pada ujung batang, ujung akar, dan dia menghasilkan pemanjangan batang ke atas dan pemanjangan akar ke dalam atau ke bawah. Ya, meristem apikal ini mengalami pertumbuhan yang dikenal dengan pertumbuhan primer atau jaringan primer. Yang kedua, meristem lateral. Dia pertumbuhan ke samping. Jadi misalkan batangnya semakin membesar atau menebal, disebut dengan pertumbuhan sekunder. Seperti yang saya sampaikan, ada yang namanya contohnya kambium vaskuler dan kambium gabus. Kalau vaskuler berperan dalam penebalan selama pertumbuhan sekunder, sedangkan gabus menghasilkan lapisan pelindung yang disebut periderm. Yang ketiga, interkalar.
meristem ini tetap aktif, tetapi dalam waktu yang lama, setelah sel-sel di ruas atas menjadi dewasa sepenuhnya, maka pertumbuhan sel dilakukan oleh meristem interkalar yang menyebabkan munculnya bunga. Ya, jadi kita review lagi tadi posisinya. Apikal itu untuk ujung batangnya ke atas, akarnya ke bawah, disebut dengan meristem atau jaringan primer. Untuk lateral dia melebar ke samping pertumbuhannya. Contohnya adalah kambium vaskuler dan kambium gabus. Untuk interkalar itu dia meristemnya dalam posisi setelah dewasa. Nanti contohnya adalah pertumbuhan bunga pada suatu tanaman, munculnya bunga. Ya, ini yang tadi saya sampaikan, arah tumbuh ya interkalar tadi atas, ada yang bawah. Ya, antara atas dengan arah tumbuh yang bawah ini ada yang namanya ruas internodus. Ruas antara meristem interkalar yang satu dengan yang lainnya. Disebut dengan internodus. Yang kedua, jaringan permanen. Jaringan ini tadi yang saya bilang tidak aktif membelah dan sudah terdiferensiasi. Ketika berdiferensiasi, seiring waktu sel-sel jaringan permanen memiliki bentuk dan fungsi khusus sesuai peruntukannya di dalam tubuh tumbuhan. Berdasarkan fungsinya, jaringan permanen ini terbagi menjadi epidermis, jaringan dasar, penyokong, pengangkut, dan juga jaringan gabus seperti yang tadi kita review di awal slide saya ya. Nah, ini ya gambar sel-sel epidermis pada penampang daun. Oke, yang pertama, jaringan parenkim atau jaringan dasar. Disebut dasar karena dia menyusun sebagian besar jaringan pada akar, batang, daun, buah. Ciri-cirinya apa? Dia sel hidup berukuran besar dan tipis serta umumnya berbentuk segi enam. Memiliki banyak vakuola. Terus letak inti selnya mendekati dasar sel. Mampu bersifat meristematik karena dapat membelah diri. Dan memiliki ruang antar sel yang banyak sehingga letaknya tidak rapat-rapat. Ini jaringan parenkim, ya, seperti ini bentuknya. Lalu ada yang namanya jaringan penyokong, disebut dengan jaringan penguat atau penunjang, sehingga suatu tanaman dapat berdiri kokoh atau teguh. Nah, memiliki dinding sel yang tebal dan kuat, dan sel-selnya telah mengalami spesialisasi. Fungsinya untuk apa jaringan penyokong? Pertama tadi, menegakkan, menguatkan batang dan daun, melindungi biji dan embrio, serta melindungi berkas pengangkut vaskuler. Ada dua jenis jaringan penyokong, ada kolenkim dan juga ada sklerenkim. Nah, untuk yang kolenkim sifatnya apa? Dia sel penyusunnya hidup, dinding selnya mengandung selulosa. Sifatnya mirip jaringan parenkim dan dapat dianggap sebagai jaringan parenkim khusus yang menunjang organ-organ muda pada tumbuhan. Lalu dia letaknya di mana? Di bawah atau dekat permukaan batang muda dan tangkai daun muda, dan jarang ditemukan pada akar. Jadi tadi ya, batang dan tangkai daun yang masih muda. Kemudian sel ini mengalami penebalan di sudut-sudut selnya, tidak merata di permukaan dinding sel, dan dinding sel selulosanya tebal pada kolenkim yang menyebabkan organ tersebut memiliki sifat lentur. Kemudian kolenkim dapat menopang organ yang aktif tumbuh karena selnya dapat meregang untuk menyesuaikan diri dengan perpanjangan organ yang sedang tumbuh tadi ya. Ini gambar jaringan kolenkim. Ya, untuk jaringan sklerenkim merupakan penunjang pada organ tumbuhan yang telah dewasa. Tadi bedanya kolenkim batang dan daun muda jarang terdapat di akar. Kalau sklerenkim dia organ tumbuhan yang sudah dewasa jaringan penunjangnya ya. Sel dewasanya jaringan parenkim ini mati dan biasanya memiliki dinding sel yang tebal yang mengandung lignin atau zat kayu. Contoh gambar sklerenkim seperti yang ada di sebelah kiri ini yang berwarna pink. Nah, sklerenkim ini dibagi menjadi dua, ada yang namanya serabut atau serat, ada juga yang namanya sklereid. Kalau serat ini adalah sel-sel yang panjang dan sempit yang berujung runcing. Kalau sklereid, sel-sel tumbuhannya telah mati, bentuknya variasi, dindingnya keras yang tahan terhadap tekanan dari luar. Ya, ini bentuknya, sel serabut yang sebelah kiri panjang ya tadi ya, tipis. Nah, kalau untuk sklereid dia
seperti yang di atas, sclereid berkelompok. Tadi dinding sklerenkim mengandung lignin dan juga sclereid ya. Itu penebalan penebalan ligninnya atau zat kayunya. Ya, berikutnya ada yang namanya jaringan pengangkut, di mana nama lain ini adalah berkas vaskuler, berfungsi mengangkut air, unsur-unsur hara, mengedarkan zat makanan hasil fotosintesis dari satu bagian ke bagian lain tumbuhan, yang dibagi menjadi dua, xilem dan juga floem. Xilem nama lainnya adalah pembuluh kayu. Dia untuk menyalurkan air dan unsur hara dari bawah akar ke daun. Tersusun dari parenkim dan juga serabut serta trakeid dan komponen pembuluh atau trakea. Untuk floem dia namanya pembuluh tapis. Setelah tadi disalurkan oleh xilem dari akar ke daun, dia yang mengangkut lalu menyalurkan zat-zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Jaringan ini rumit, terdiri dari berbagai macam bentuk sel dan di antara ada yang hidup dan pula ada yang mati. Komponennya ada yang namanya parenkim floem, berfungsi penyimpan cadangan makanan dan berperan sebagai sekat pemisah antara floem yang satu dengan yang lainnya. Serabut floem merupakan jaringan sklerenkim yang berfungsi untuk memperkuat jaringan pembuluh, dan komponen lain dari floem adalah pembuluh tapis dan sel pengiring atau penyerta. Sekarang kita bedakan pembuluh xilem dan juga floem. Karakteristiknya, kalau xilem tersusun dari sel mati, floem sel hidup. Tebalannya xilem ternyata lebih tebal daripada floem, tipis karena tadi dia sudah sel mati sehingga terjadi penebalan dinding sel pada jaringan xilem. Kemudian bahan penyusun dinding selnya lignin, zat kayu pada xilem, floemnya selulosa. Nah, permeabilitasnya seperti apa dinding selnya? Kalau xilem impermeable dan kalau floem permeable. Lubang antar selnya bagaimana? Selnya tidak ada, kalau floem ada lubang antar dinding sel yang disebut tadi saringan atau pembuluh ayak. Untuk sitoplasmanya, xilem tidak ada, floem sel dibatasi dengan sitoplasma. Fungsinya apa tadi? Mengangkut air dan garam-garam mineral unsur hara dari akar ke daun. Kalau floem dia lebih mengangkut makanan dari daun hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Bahan yang diangkut dibawa ke daun kalau xilem. Kalau floem, bagian yang sedang tumbuh dan organ-organ penyimpan cadangan makanan. Untuk arah pengangkutannya ke atas xilem. Kalau floem ke atas dan ke bawah karena dia mengedarkan sifatnya. Kalau untuk jaringan di xilem dia memiliki serabut. Kalau floem dia ada sel ganda atau pendamping. Ya, jaringan yang selanjutnya adalah jaringan gabus, berfungsi menggantikan epidermis ketika lapisan epidermis tersebut rusak karena faktor usia, faktor lain, ya sehingga jaringan lain di bawahnya terlindungi dari kehilangan banyak air dan gangguan mekanik. Jaringan gabus membentuk jaringan ke arah dalam yang tersusun dari sel-sel hidup yang dinamakan dengan tadi veloderm. Ya, kalau ke dalam veloderm, kalau yang keluar namanya tadi velum. Velum ini bersifat tidak tembus air atau impermeable karena dindingnya mengalami penebalan oleh suberin. Kalau tadi di xilem penebalannya oleh dinding zat kayu atau lignin. Kalau di floem dia tadi namanya selulosa ya, mengalami penebalan oleh zat selulosa. Kalau yang di jaringan gabus namanya suberin. Adanya di velum. Ya, ini gambar jaringan gabus. Epidermisnya di atas, biasanya velum itu ada di dekat-dekat epidermis. Kalau veloderm lebih dalam lagi ya. Tadi kan kalau di luar velum, di dalam veloderm. Di bagian sininya korteks. Oke, sekian materi dari saya. Terima kasih. Selamat mengerjakan latihan sosial di Google Classroom. Sampai ketemu lagi di materi selanjutnya. Selamat pagi.